sekarang yang aneh, ada yang terlihat seperti terbuka, baik gitu, tapi ternyata hatinya berpenyakit. Nah, penyakitnya jadi berbeda dengan penyakit-penyakit yang kufur tadi, penyakit-penyakit yang fasik tadi. Yang ini lebih kronis sifatnya, karena tidak nampak secara langsung dari perilaku. Kalau yang kufur nampak langsung dari perilaku. Ya, penyakitnya dari fahsya misalnya, muncul apa? Pornografi, nonton gambar-gambar yang tak bagus, video-video yang buruk. Yang itu pornografi itu akan membawa kepada tingkat yang lebih serius. Bahkan nanti ke LGBT ini riset. Dari riset ini nanti. Jadi kalau dari, mohon maaf tuh, pornografi itu candu yang sangat luar biasa. Itu pornografi itu lebih bahaya dari narkoba. Narkoba aja sudah bahaya, ya, apalagi pornografi. Naik nanti itu pengantar kepada LGBT, itu yang paling bahaya, ke atasnya lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, itu fahsya, kata-kata kotor, jorok dan sebagainya. Ya, mencuri, membunuh, merampok dan sebagainya itu mungkar. Nah, perbuatan fasik, penyimpangan itu karena sifat-sifat tadi, fahsya dan mungkar. Nah, munafik itu samar sifatnya. Ya, kalau fahsya dan mungkar itu membentuk perilaku. Orang maling kan mencuri, kelihatan perilakunya ada. Tapi kalau munafik itu perilakunya kayak baik, sikapnya baik. Padahal kebaikan itu dibangun oleh sinyal-sinyal yang kotor dari nafsunya. Itu penyakitnya, penyakit yang sangat menarik. Berbeda dengan penyakit-penyakit biasa. Apa di dalamnya? Seperti riya misalnya, hasad misalnya, ya hiqd misalnya, dengki, dendam, riya, sum'ah dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit seperti ini. Berbeda dengan penyakit yang ini. Nah, riya, ingin kelihatan pamer, ya, ingin kelihatan dermawan. Dermawannya bagus tuh, dermawan bagus, ya, bagus dermawannya. Cuma ingin kelihatan dermawan, jadi nggak bagus. Jujur bagus, ingin nampak seperti orang jujur, jadi nggak bagus. Sabar bagus, ya, tapi ingin kelihatan oleh orang seperti orang sabar, itu nggak bagus, ya kan? Ya, bersikap baik pada orang karena hartanya itu bagus, karena jabatannya bagus, hormat pada mereka. Tapi kehormatan yang diisi oleh perasaan iri hati itu nggak bagus. Hormat, ya maaf, ya di wajahnya ada senyuman, masya Allah Pak, Bapak itu luar biasa, bisa punya jabatan seperti sekarang. Cuma di hatinya, mudah-mudahan Bapak besok kehilangan jabatan. Itu hasad, keinginan meruntuhkan kenikmatan diperoleh orang lain. Itu hiqd. Ini bahaya. Itu yang disebut dengan sifat-sifat ini melahirkan sifat nifak yang membentuk munafik. Tipikal golongan ketiga. Jadi orang munafik itu sama-sama, yang ingin saya sampaikan, punya penyakit di hatinya, punya penyakit di kolbunya. Ya, penyakit yang melahirkan dampak kepada fisik disebut daun. Penyakit yang melahirkan dampak kepada jiwa, sumbernya dari kolbun, disebut maradun. Jadi orang yang sedang riya itu maradun, orang yang sedang hasad itu kena penyakitnya maradun, orang yang hiqd, dengki, ya, dendam itu maradun, ada penyakit di kolbun. Kalau satu orang, kalau banyak orang, ya, maka jamak bentuknya dari kolbun jadi kulubun, ya. Di kulubnya ada apa? Ada maradun. Karena itu kalau ditanya kemudian, kenapa orang munafik itu bermasalah imannya? Kenapa dia menipu dirinya sendiri? Di ayat 9, ya kan? Kenapa dia mencoba menipu Allah dan orang beriman? Padahal tanpa sadar dia menipu dirinya sendiri. Karena di kolbunya ada maradun. Karena di kulub mereka kalau banyak. Karena munafik menular. Kalau banyak orangnya di kulubun, ya, di kulub hati-hati mereka itu ada penyakit maradun. Maka dijawablah dari pemaparan ini, turunlah kemudian, perhatikan, ya, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang mendasari pemaparan yang telah diuraikan tadi. Ayat 10. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun. Ini fi qulubihim marad. Yang paling menarik di ayat ke-10 ini, yang Allah tekankannya tuh yang ini, khabarnya.
untuk menjawab pertanyaan di ayat 8-9 tadi. Ketika Anda bertanya, kenapa sih orang munafik ini imannya bermasalah? Ya, masalahnya apanya sebetulnya? Kan kelihatannya seperti orang baik. Di mana letak masalah di imannya? Maka Allah tekankan, hei, masalahnya di hatinya itu loh, ada persoalan. Di jiwanya. Ada masalah besar di hatinya yang nggak sama seperti orang normal. Ini orang nggak normal, kelihatan baik tapi hatinya berpenyakit. Kan? Ini yang ingin ditekankan. Di persoalan utama orang munafik itu ada pada jiwanya. Ini kembali ke sini tadi nih. Ini yang sedang dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang sangat dahsyat, sehingga nggak nampak seperti orang-orang fasik, nggak kelihatan seperti orang kafir yang menutup diri, yang jelas perilakunya, ya jelas nih, arahnya jelas. Ini samar kelihatannya. Kenapa? Karena ada bahaya di sini nih. Dan bahayanya apa? Jenisnya. Anda bertanya lagi, apa ya Allah jenisnya apa? Bahayanya apa? Penyakitnya bagaimana? Marad nih. Fi qulubihim marad. Nah, ini ada penyakit-penyakit samar yang nggak nampak secara langsung, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, tapi lewat perilaku itu bisa terdeteksi. Nanti yang bisa melihatnya adalah nilai-nilai keikhlasan. Benar nggak nih? Saya mau menyumbang Pak untuk renovasi masjid. Kelihatannya di sini ada renovasi. Oh iya Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Sampai sini masih bagus. Berapa Pak kebutuhannya? 5 miliar. Biar Pak nggak usah buka sumbangan, biar saya aja yang nyumbang. Kan? Sampai sini masih bagus. Benar Pak, iya nggak apa-apa. Ikhlas Pak, karena Allah. Bismillah, nih 5 miliar. Tapi mohon Pak ya, nanti pas Jumatan dikasih tahu bahwa saya mengatasi semuanya ini. Kalau perlu di akun Bapak sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, mulai muncul. Jelas ya? Nah, ini hal-hal demikian. Nanti kalau ini dikuasai terus, dipelihara terus, maka mulai nanti muncul tindakan-tindakan anarkis dalam kehidupan. Terbawa nanti. Mula-mula nggak enak fisik. Ini penyakit munafik ini berbahaya. Marad itu lebih berbahaya daripada da. Ya, pusing karena penyakit fisik. Ya, telat makan, asam lambung naik, pusing dan sebagainya. Itu obatnya obat fisik. Dawa, minum sesuatu, ya enak, nyaman, sudah selesai. Tapi karena munafik, ini bahaya. Pusing karena ria, repot tuh. Obatnya nggak ada di rumah sakit. Ya, silahkan datang ke rumah sakit, konsultasi pada dokter spesialis. Saya pusing dok. Di mana Pak? Hampir semua keadaan kepala saya, depan, kanan, kiri, belakang pusing. Apa gejala yang dirasakan? Itu Pak, kalau tetangga saya beli handphone baru, saya pusing yang kanan. Kalau dia beli kulkas, pusing yang kiri Pak. Kalau dia pesen sesuatu yang baru, oh pusing yang depan. Nah itu, ini pasti yang ini nih. Ya, ini bahaya. Fazadahumullahu marada, kalau dia nggak taubat, terus dipelihara, dikoleksi, apalagi dihiasi oleh setan dengan hiasan-hiasan fatamorgana, ya nanti dapat ini loh, dapat itu loh, ya, terus dikemas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ini dapat kedudukan di Madinah, terus dia pura-pura, ya beriman, ya supaya dapat simpati, terus pakai pakaian seperti orang beriman supaya dapat perhatian-perhatian, dekat dengan Nabi, tapi di belakang merencanakan hal buruk, ya anti terhadap Nabi, ya, mau bahkan mengeksekusi Nabi, bikin tempat makar kepada Nabi dan sebagainya, Masjid Dirar itu kan, dan seterusnya, sampai wafat dalam keadaan yang mengenaskan. Itu hidupnya kolokan, kan? Hidupnya sangat mengecewakan, bikin susah, tapi matinya begitu kolokan. Dan itu kan sifat yang menular terus tanpa batasan, waktu, dimensi dan sebagainya, terus naik dia. Makanya kalau ditemukan lagi kekinian misalnya, nah itu hati-hati. Ya, ini saya sampaikan sekali lagi untuk kehati-hatian ya. Bukan menghukumi satu dua pihak. Hati-hati cara membacanya, jangan salah. Kalau salah baca berarti Anda pun sedang dikuasai oleh setan. Cepat ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Awas, hati-hati. Ya, kalau ada kedudukan, ya, harta, benda dan lain sebagainya, kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, maka setan sedang mulai masuk. Sekali lagi saya sering katakan, ini musim-musim pilkada, kalau nanti ada bisikan-bisikan nih, wilayah pemilihnya banyak Islamnya nih, kamu pakai kerudung aja, untuk menampakkan aja kamu dekat dengan mereka. Kalau perempuan, kamu pakai peci deh, kalau bisa pakai jubah, datang ke pesantren begini, kamu untuk nampakkan aja, supaya kamu dapat pemilihnya. Itu hati-hati setan tuh. Katakan pada jiwa Anda, kamu jangan main-main dengan setan. Bilang aja, kamu set, jangan main-main, kamu ingin men-set saya. Jangan main-main dengan setan, gitu kan? Kalau saya mau muslim, saya jadi muslim yang sesungguhnya. Saya pakai peci-peci beneran, bahkan ini menjadi momentum saya untuk bertobat kepada Allah. Kalau saya dipilih, saya akan jadi pemimpin yang benar. Ya, saya akan dipilih pejabat yang benar. Jadi muslim yang benar. Nah itu. Ya, pun demikian hati-hati kalau sedang bermasalah,
ya nggak pernah bersentuhan dengan jilbab, nggak pernah bersentuhan dengan peci, dengan tasbih, tiba-tiba tertangkap di persidangan bawa tasbih, bawa peci, bawa ini. Kalau motivasinya bagus, jalan untuk bertobat baik. Tapi kalau dorongannya udah untuk menarik perhatian hakim, juri, supaya ada kasihan, unsur kesolehan, pakai aja ini. Itu pun dikuasai oleh ini kalau tidak ada perubahan yang berarti. Ya, ingat saya menyampaikan ya sebagai gambaran objektif karena dari dulu ada seperti ini. Kalau muncul lagi sekarang, berarti kita bisa hindari. Ingat ya, kita tidak menghukumi satu atau dua pihak, tapi pelajaran kita bersikap objektif untuk melihat dan mengoreksi diri. Kalau ingin berubah, alhamdulillah. Kalau tidak, itu pilihan, tidak pernah ada paksaan. Ya, ini cara membacanya.